Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan kasus dari diplomat Arya Daru Pangayunan. Perjuangan yang luar biasa dari keluarga serta kuasa hukum dari Arya Daru ini yang saat ini sedang berjuang untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa kepergian dari anggota keluarganya bahwa ini bukanlah karena keinginan diri sendiri atau tidak ada keterlibatan orang lain, tetapi memang ada unsur pidananya. Oke teman-teman, ini adalah beberapa poin-poin yang aku dapatkan dari kuasa hukum Arya Daru Pangayunan. Ada statement-statement dari Pak Dwi Librianto di sini yang mau aku bahas dan aku juga dalami teman-teman. Karena kemarin aku sudah lihat bahwa sudah ada penyerahan berkas-berkas ya ke Komisi 3 DPR RI dan harapannya nanti akan ada kayak tanya jawab begitu terkait dengan kasus ini. Memang ada banyak kejanggalan kenapa kok penyidik dari Polda Metro Jaya langsung memberikan keputusan belum ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Langsung saja, poin kejanggalan pertama ini adalah statement dikatakan sulitnya di logika saat posisi almarhum ketika ditemukan pertama kali, wajah dilakban, diselimuti sampai menutup kepala dengan tubuh almarhum, banyak kandungan CTM dan paracetamol dengan kondisi tempat tidur cenderung rapi. Dikatakan pihak kepolisian sebagai tidak ada keterlibatan orang lain. Ini adalah common sense atau logika umum masyarakat yang senada dengan tim kuasa hukum dari keluarga ADP. Kok bisa serapi itu? Kita coba menantikan dari penyidik ya. Bagaimana sih rekonstruksinya orang melakukan seperti itu tetapi serapi dan fine itu aja tempat-tempat yang berada di tempat tidurnya. Kejanggalan kedua adalah kondisi psikologis almarhum yang tidak menunjukkan adanya gejala tidak semangat hidup karena kan sudah mempersiapkan keberangkatan ke Finlandia. Dan gak cuma persiapan yang ala kadarnya, ini buat istri sama kedua anaknya, sudah beli tiket pesawat, hampir semua barang di packing, sudah buatkan paspor juga buat kedua orang tua dan kedua mertuanya, bahkan mempersiapkan rencana pengambilan video ke Borobudur bareng sama putra-putrinya sebelum berangkat ke Finlandia sebagai kenang-kenangan, karena at least 4 tahun akan bertugas di sana. Itu adalah common sense juga yang didukung oleh masyarakat Indonesia. Banyak luka memar di bagian wajah, leher, dan bagian lengan. Nah, ini adalah bagian yang sangat mencurigakan sebenarnya. Apakah memar tersebut bagian proses pembusukan orang yang sudah berpulang atau terjadi pada saat mendiang itu lagi bernafas ya almarhum. Karena itu adalah hal yang bisa dijawab dengan data otopsi. Tapi sepertinya data otopsi kan mengatakan lewat rilis beberapa waktu lalu, dugaannya karena almarhum itu memeluk tembok sampai sebegitunya. Jujur, banyak yang tidak percaya dengan statement tersebut. Berikutnya, tidak semua barang yang menempel di almarhum dijadikan barang bukti dan diperiksa. Contohnya spray dan selimut yang membungkus almarhum pertama kali ditemukan tidak disebutkan. Yang seharusnya dijadikan barang bukti, tidak dijadikan barang bukti. Contohnya juga sandal milik almarhum yang berada di luar pintu kos. Ya, yang ada ditunjukkan malah alat sensitif tersebut ya, dengan lubrikan tersebut yang ngebuat kita ada relevansinya nggak sih begitu. Berikutnya, tidak ada pemeriksaan sidik jari yang mendalam di bingkai jendela, spray, dan juga selimut. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Kalau memang ada, kok keluarga sampai berpikir demikian, apakah tidak ada report jelasnya? Nah, poin ketujuh, HP yang digunakan almarhum sehari-hari sampai saat ini tidak ditemukan. Dugaan sangat kuat ini bukan Daru yang menghilangkan, tapi ada orang luar sana yang berusaha menghilangkan. WA dari istri almarhum terputus centang 1 pada 7 Juli 2025 pukul 21.25. Akan tetapi berubah centang 2 pada 8 Juli 2025 sekitar pukul 10. Ada salah satu keterangan dari kayaknya anggota Kompolnas atau ketuanya yang bilang bahwa kan HP-nya almarhum itu terkoneksi WA-nya ya dengan laptopnya. Dan dugaannya bisa aja bahwa pada saat diakses lewat laptop, itunya sudah otomatis kebuka. Tapi apakah jam 10 pagi sudah dapat diakses WA-nya di laptop tersebut? Harus di cross-check dengan tim penyidik di sana kapan laptopnya Arya Daru itu diamankan. Apakah
diamankannya itu dari kos-kosannya atau dari ruang kerjanya di kantor Kemlu. Karena itu pun juga masih belum clear sebenarnya teman-teman. Instagram almarhum aktif pada tanggal 14 Agustus 2025. Terus sekitar pukul 21.17 dengan posisi istri almarhum sudah tidak dapat lagi masuk ke akun almarhum karena di pemberitahuannya IG-nya, "This account is in a special memorialized state and cannot be accessed." Sehingga dapat dipastikan akun tersebut dikuasai oleh seseorang. Siapa yang menguasainya? Sama sih, dugaannya sih kalau dari beliau-beliau ya, karena ada dari mana laptop juga bisa diakses. Apakah penyidik yang menguasainya? I don't know. Tidak semua saksi penghuni kos dimintai keterangan. Nah, kayaknya ini menjurus kepada saksi yang dikatakan oleh pihak keluarga bertemu sekitar jam 10 pagi ya, atau jam 6 pagi, 10 pagi kayaknya kurang lebih di hari kejadian, karena dia bilang ada sosok yang katanya pegawai Kemlu yang baru pindah di kos-kosan tersebut sekitar 2 minggu. Katanya dia bingung, kenapa nih kok rame-rame gitu. Soalnya saya baru meninggalkan lokasi ini jam 6 pagi, jadi nggak tahu apa-apa katanya. Sepertinya dialah yang tidak dilakukan pemeriksaan. Betul apa nggak Pak? Bisa dilakukan klarifikasi mungkin di momentum berikutnya nanti. Saksi yang mengantar almarhum dari kantor Kemlu ke kos tidak diketahui. Almarhum menaiki mobil umum dari kantor ke Kemlu kos. Ini juga unik sih ya, karena kan di Jakarta gitu, masa dari mana kantor Kemlu ke kos-kosannya tidak tahu. Tapi kan juga kalau dari supir taksi Grand Indonesia menuju ke Kemlu sudah diambil keterangannya. Dan itu pun kesannya kayak nggak dianggap ya, kesannya diabaikan. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena ada kesaksian sopir taksi dari GI yang mengatakan bahwa almarhum terlihat panik dan melihat ke kanan kiri seolah-olah dia menguntit. Kesannya kayak diabaikan. Oke. Tim Apsifor seolah-olah hanya merujuk satu kesaksian perempuan Farah yang mengatakan bahwa almarhum berkali-kali ingin saying goodbye gitu dengan dunia ini. Menurut aku sih tidak relevan ya kalau hanya ada keterangan satu alat bukti aja. Kalau keterangannya nggak cuma Farah doang yang ngomong begitu, tapi juga ada bukti chattingan, ada bukti percakapan, bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau cuma sekedar kata-kata, orang kan bisa merangkai kata-katanya suka-suka dia gitu loh, kalau nggak ada alat bukti yang lainnya. Pemeriksaan forensik tidak memeriksa plastik yang membungkus kepala almarhum sebelum dilakban. Nah, ini kan bisa menentukan apakah lakban dan juga plastik tersebut melingkar di almarhum dalam kondisi masih hidup atau sudah berpulang. Adalah cara tersendiri untuk mengecek bagian tersebut. Forensik menyebutkan klorpeniramin dan paracetamol banyak terdapat di dalam tubuh korban tanpa menyebutkan ukuran atau dosisnya. Oke, ini unik nih. Kalau memang dosisnya nggak wajar, kan ada makna lainnya gitu. Pemeriksaan digital forensik tidak menyeluruh, hanya menyebutkan 2 situs yang almarhum pernah kunjungi. Dan itu pun 2 situsnya, kalau nggak salah sekitar 4 atau 3 tahun lalu, dan sudah belasan tahun lalu, sebelum almarhum menjadi seorang diplomat. Apakah itu relevan atau tidak? I don't think ya, itu terlalu jauh sih dalam pengambilan data yang sifatnya adalah kualitatif. Kemudian, adanya kiriman styrofoam ke rumah orang tua istri almarhum dengan bentuk simbol bintang, hati, dan bunga Kamboja, dibungkus amplop coklat, ditutup 2 label stiker pada tanggal 9 Juli 2025, sekitar pukul 21 diberikan oleh seorang pria menggunakan hoodie dan mengatakan untuk almarhum Pak Arya Daru, yang menerima adalah ART-nya. Ini juga tidak disampaikan dalam rilisnya Polda Metro Jaya, padahal ini sudah diketahui sebelum Polda Metro Jaya saat itu menyampaikan rilis ke media. Apa yang terjadi? Kesannya kayak ada yang ditutupi sih menurut aku. Barang tersebut sebenarnya sudah diberikan ke Polda tanggal 22 Juli oleh perwakilan keluarga didampingi pihak Kompolnas. Bahkan Polsek Menteng pun tidak merespon telepon dari istri almarhum yang menelpon sebanyak 7 kali di malam dini hari di detik-detik sebelum Daru ditemukan sudah tidak lagi bernyawa. 8 Juli 2025 sekitar pukul 00 sekian. Itu adalah ada 19 kejanggalan yang tim kuasa hukum dari Arya Daru sampaikan di sini. Kalau dari pihak kepolisian, ada beberapa hal janggal lagi teman-teman. Misalnya adalah gini ya.
Tidak diperlihatkan CCTV bergerak di 20 titik dan juga di sekitarnya. Contohnya, CCTV milik tetangga kos. Itu tidak ada katanya. Kalaupun tidak disampaikan ke media, harusnya keluarga agar lebih meyakinkan ditunjukin aja. Aku yakin keluarga punya banyak waktu untuk melihat secara detail, bisa di-copy ya. Ini kopiannya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihatlah, karena kan bakal makan waktu yang berjam-jam. Kalau ke media kan tidak mungkin bisa ditayangkan 24 jam seperti itu. Tidak diberikan dokumen salinan hasil visum. Oke, kenapa? Visum ini ya visum luar dan juga dalam ya, atau otopsi. Tidak diberikan salinan presentasi gelar perkara. Ini ada foto-foto doang, cuman harusnya disampaikan juga PowerPoint-nya. Banyak yang masuk TKP kamar almarhum tidak menggunakan sarung tangan. Aku khawatirnya adalah ini indikasinya ada kayak penyidik mungkin mikirnya kasus ini nggak bakal viral, jadi kesannya diremehkan. Mungkin awalnya seperti itu. Atau jangan-jangan ada indikasi yang lain. Mengabaikan bantahan istri almarhum pada saat gelar perkara sebelum press conference perihal pergeseran CCTV. Ini yang menjadi salah satu konflik yang aku lihat beberapa hari terakhir ini. Istri almarhum, Pita, mengatakan tidak pernah menyuruh siapapun untuk menggeser CCTV di depan kamarnya almarhum. Tapi kan awalnya dikatakan bahwa yang menyuruh itu adalah istrinya, bukan cuma Siswanto penjaga kos, tapi juga ada keterangan dari Khairul Anam yang Kompolnas yang mengatakan bahwa ya pergeseran CCTV dilakukan atas permintaan istri. Padahal beliau ini sudah datang ke rumah mertua bersama tim dan juga perwakilan pihak Polda DIY pada tanggal 20 Juli 2025 dan menerima semua informasi yang diperlukan. Tapi di wawancara juga mengatakan yang senada, yang menyuruh menggeser adalah istri dari almarhum. Padahal istri almarhum lewat keluarganya bilang bahwa boro-boro kepikiran mau menggeser gitu loh. Yang kepikiran tuh cuman pengen didobrak aja, biarin tahu keadaan suaminya seperti apa dan siap menanggung biaya kalau terjadi kerusakan di pintu tersebut. Oke, jadi ini adalah poin-poin yang menurut aku sangat kuat teman-teman untuk menjadi dasar kenapa keluarga almarhum Arya Daru tidak yakin bahwa keluarganya ini murni karena akibat perlakuan sendiri. Jadi ada potensi sangat kuat memang ada keterlibatan orang lain dan banyak yang menilai penyidik sepertinya terlalu dini untuk mengatakan tidak ada temuan keterlibatan orang lain dalam peristiwa ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada update terbaru, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar video ini atau hubungi sosial mediaku di lainnya seperti di TikTok, Instagram, ataupun juga Facebook page. Sampai jumpa.